Shalom anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tahu susu. Kalau yang sebelumnya, di kelas yang sebelumnya kalian sudah belajar cara membuat tahu dari kacang kedelai dan tahu dari kacang tanah. Dan sekarang kita akan membuat tahu yang dimix, yang dikombin dengan susu. Yuk, simak video selanjutnya ya. Nah, kali ini kita akan membuat susu kedelai. Nah, tahap pertama membuat susu kedelai ini adalah kalian menimbang kedelai dulu seberat 500 gram atau setengah kilo ya. Kedelai yang sudah kita timbang tadi, kemudian kita pisahkan dari kotoran-kotoran yang ada, sisi yang fisik ya. Kemudian kita cuci sampai kedelainya bersih. Kita cuci dengan air mengalir sambil diremas-remas supaya kulit arinya juga hilang, kulit ari kedelainya. Setelah pencucian, kemudian rendam kedelai ya, rendam kedelai selama kurang lebih 2-3 jam. Kalian sampai melihat apakah kedelainya mengembang ya. Kalau belum mengembang, ditambah lagi perendamannya. Rendam kedelai selama kurang lebih 2-3 jam ya, sampai kedelainya sedikit mengembang. Nah, ini adalah rendaman kedelai setelah 2-3 jam. Kalian lihat ya perbedaannya. Ini adalah kedelai yang sebelum direndam, sedangkan ini adalah kedelai yang setelah direndam 2-3 jam. Dan kulit arinya akan gampang terkelupas. Nah, nanti setelah 3 jam baru kalian cuci lagi dan kemudian masuk ke dalam penggilingnya. Sambil menunggu kedelai yang kalian rendam, kemudian kalian siapkan susu cair sebanyak 200 ml. Setelah lebih dari 3 jam, maka air rendamannya kita buang. Kita buang air rendamannya. Kemudian kita siapkan blender atau chopper boleh, penggiling yang kalian punya di rumah. Perbandingannya adalah 1:1. Kalau ini adalah 500 gram kedelai, maka yang akan kita masukkan di sini adalah 500 ml air atau 500 gram air. Kita siapkan, jadi kalau kedelai ini mengembang dari 500 gram, dia akan mengembang kurang lebih menjadi 2 kali lipatnya. Nah, karena 500 gram, tadi kan mesti bilang kita siapkan air sebesar 500 gram, tapi ini mesti menyiapkan air sebanyak 1000 ml atau 1 liter air ya, yang kita akan masukkan ke sini secara bertahap dengan cara 1:1 bagian. Kita akan masukkan ke blender ini ya. Kalau bisa di rumah kalian bisa menggunakan air hangat ya. Kita masukkan sampai dengan batas. Kemudian kita blender. Ya, kalian pasti ingat kan cara kita blender ya? Caranya sambungkan dulu stop kontaknya, kemudian jangan kalian meletakkan ini. Jadi ketika kalian ingin memblender sesuatu, tempatnya ini dipisahkan dulu dari mesinnya, supaya ketika kalian menuang air atau apa itu tidak jatuh ke dalam mesin ya, dan merusak blendernya. Kemudian kita taruh ini, pastikan sudah kencang. Nah, pertama-tama kita set dulu di angka 1. Kan ya, kita bisa tekan yang push ya, sudah cukup ya, baru kita kemudian naikkan volumenya di angka 2 secara pelan-pelan ya. Kemudian naik lagi 3,
naik lagi juga angka 4 kalau di angka itu. Yang terakhir kita di angka 5. Begitu caranya. Nah, di blender sampai halus. Nah, setelah itu kita tuang ke panci. Dan kita didihkan bubur kedelai ini sampai dia mendidih 3 kali ya. Kita panaskan ya, kita didihkan sambil diaduk-aduk. Kenapa harus diaduk-aduk? Supaya tidak gosong bagian bawahnya. Ingat ya, harus diaduk-aduk perlahan-lahan supaya panas merata dan tidak gosong. Nah, lihat ya, ini sudah mulai mendidih ya. Kalau sudah mulai mendidih dan sudah mulai naik ke atas, kalian aduk terus ya, aduk terus beberapa saat, kurang lebih 3 menit diaduk ya. Nanti setelah itu baru dimatikan dan air kedelai ini disaring. Waktu menyaring nanti kalian hati-hati ya, karena ini cukup panas. Nah, kemudian kita saring ya. Yang kita gunakan di sini untuk proses pembuatan tahu adalah sari kedelainya. Jadi kita akan ambil adalah airnya, sari dari kedelai. Ya, kalian lihat di sini kita saring ya. Kalau cukup panas jangan dipegang ya, dipegang ujung-ujungnya saja. Kalian bisa saring sedikit demi sedikit. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, nanti ini hasilnya yang akan kita koagulasi dan dicampur dengan susu sapi yang tadi sudah kita siapkan, susu sapi ya. Nah, setelah kita saring, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah sari kedelai. Kemudian kita juga menyiapkan tadi 200 ml susu cair ya. Kemudian larutan cuka sebesar 30%. Jadi kalian masih ingat kan cara bikin larutan? Ya, 30 ml cuka, kemudian dilarutkan dalam 100 ml air. Kalau kalian butuhnya 1 liter, berarti yang dilarutkan adalah 300 ml cuka. Atau bisa juga secukupnya, tidak harus sampai 30%. Kemudian kita panaskan. Kita panaskan ya. Kita aduk dengan api yang kecil karena ini tidak boleh sampai mendidih, jadi hanya hangat-hangat saja. Kemudian kita masukkan susu. Secara perlahan-lahan masukkan susu. Kalau kalian punya termometer di rumah, bisa dipasang termometernya itu sebesar 70 derajat Celcius ya, pada angka 70 derajat Celcius. Kalau sudah mencapai angka itu, maka kalian bisa memasukkan ini larutan cuka perlahan-lahan. Suhu sedang atau kecil. Ya, kalau nanti lihat akan mendidih kan boleh matikan kompornya. Lebih aman lagi koagulasi dengan kompor dimatikan, tapi suhunya tetap sudah mencapai. Ini masukkan perlahan-lahan. Cara masukkannya seperti ini ya. Tidak perlu diaduk dulu, kalian masukkan dulu saja. Lihat ya, sudah mulai terkoagulasi ya. Kalian bisa lihat. Ini sudah mulai menggumpal.
sekiranya cukup, tidak perlu dimasukkan semua. Kalian aduk perlahan saja. Supaya bagian ini juga mengental. Kalau sudah seperti ini, kalian tidak perlu mengaduk-aduk lebih dalam lagi ya, diaduk permukaannya saja. Lihat ya bedanya ya. Jadi nanti akan terbentuk curd-nya. Yang kita akan gunakan adalah bagian curd tahunya. Kita tunggu sebentar ya, biar benar-benar padat. Kalian bisa melihat ya, mesti akan angkat pelan-pelan ya. Nah, lihat, ini adalah gumpalan tadi, gumpalan dari sari kedelainya dan susu. Kita akan saring, masukkan di cetakan. Mesti menggunakan cetakan tahu dari plastik. Jangan lupa ditutup dengan kain saring ya. Kita pindahkan perlahan-lahan. Ya, lihat ya, ini belum kita peras, kita tutup seperti ini ya. Kita tutup dulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita tekan. Jauh lebih baik kalau kalian menggunakan pemberat ya. Pemberat apapun itu boleh. Nah, ini hasilnya. Kalian bisa mengolahnya jadi apa terserah ya, tapi kalau rasanya asam ya jangan dimakan. Sekian video pembuatan tahu susu kali ini. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.